Jumpa lagi di channel Carrot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 383. Tidak lama setelah pertempuran untuk Heaven Tracer berakhir, berita meledak di forum. Pria misterius itu mengalahkan pria berpakaian putih dan merebut surga harta karun. Sebuah posting non-fiksi muncul, yang mencatat semua yang terjadi pada pertempuran untuk Heaven Tracer dan menulisnya seperti menceritakan sebuah kisah. Dengan surga harta karun, pria berpakaian putih, dan John Doe di dalamnya, semua orang di forum dengan hati-hati membaca posting. Ketika mereka membaca tentang martial superior tingkat 1 yang menyewa semua kapal dan membebankan masing-masing 500 untuk mengemudikan orang, semua orang mulai memarahinya karena menjadi orang yang tidak berbelas kasihan. Namun, ada seseorang yang mengagumi perilakunya. Sangat jarang melihat banyak peluang untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Salah satu dari mereka bahkan menyesal karena tidak mengambil kesempatan untuk berbisnis. Jika dia bisa menyewa semua kapal, maka dia setidaknya akan mengenakan biaya masing-masing 1.000. Akibatnya, saat komentar itu muncul, komentar itu dimarahi oleh netizen yang tak ada habisnya. Terutama para praktisi yang membayar 500 yuan tetapi tidak mendapat apa-apa malam itu bahkan lebih marah ketika mereka melihat komentar semacam ini. Ketika orang-orang membaca bahwa pria berpakaian putih yang menginjak log membawa 4 wanita cantik, mereka tidak bisa tidak memarahi, dia orang yang sangat sulit. Beberapa orang yang mengalaminya secara pribadi langsung menghinanya di forum. Kamu baru saja pamer, pria berpakaian putih. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda adalah orang yang paling kuat di dunia, dan semua orang seharusnya mendengarkan Anda? Anda bahkan tidak bisa memecahkan tirai air wali binatang buas, tetapi Anda terus mengatakan bahwa surga harta milik Anda. Apakah Anda menderita paranoia sialan? Betul. Pria misterius itu merebut surga harta karun dengan kekuatannya yang kuat, tetapi Anda terus mengklaim bahwa itu adalah milik Anda. Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Pria yang tak tahu malu. Dia sama sekali bukan pria sejati. Dia sampah. Pria berpakaian putih ini benar-benar tolol. Dia bertindak sangat arogan dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati surga harta karun. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mendekati surga harta karun sendiri. Bagaimana dia berani pamer seperti itu? Saya pikir sekarang dia pasti merasa seperti tamparan di wajahnya. Banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran juga merasa bahwa pria berpakaian putih itu konyol setelah membaca posting. Melihat beberapa orang memarahinya dengan ceroboh, orang-orang yang hanya menonton adegan itu juga bergabung dengan mereka untuk memarahi pria itu. Ternyata sejumlah besar orang di forum itu mengkritik pria berpakaian putih. Segala macam kritik dan pelecehan terhadap pria berpakaian putih terus-menerus muncul di forum. Bagian komentar telah berubah menjadi perang salib melawan pria berpakaian putih. Namun, pria berpakaian putih yang melarikan diri kembali ke kota Jiangnan masuk ke forum Wulin dengan marah, siap memposting sesuatu untuk memarahi John Doe dan menuduhnya mencuri surga harta karunnya. Tanpa diduga, begitu dia melihat forum, dia menemukan bahwa seseorang telah mempostingnya sebelumnya. Terlebih lagi, semua yang terjadi belum lama ini jelas dicatat di pos. Melihat jabatan itu, pria berpakaian putih itu geram. Dia bermaksud mencemarkan nama baik pria misterius itu dan menjadikannya seorang pencuri yang hanya tahu untuk merebut barang dari orang lain. Hanya dengan melakukan ini, ia dapat membuat orang percaya bahwa surga harta miliknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pos itu telah menguraikan segala sesuatu yang terjadi dalam pertempuran. Sekarang bahkan jika dia ingin menjebak pria misterius itu, dia hanya akan berakhir menyebabkan dirinya kesulitan. Sambil menahan amarahnya, pria berpakaian putih melihat komentar kebencian, merenungkan apa yang bisa dia lakukan untuk membahayakan reputasi pria misterius itu. Namun, setelah membaca beberapa komentar, pria berpakaian putih itu benar-benar kesal. Melihat komentar yang menuduhnya sok dan menghinanya, dia sangat marah, merasa dadanya akan meledak. Sementara itu, orang-orang terus membaca pos yang mencatat semua yang terjadi dalam pertempuran. Ketika mereka membaca bahwa kura-kura raksasa muncul dan menyebabkan gelombang besar, semua orang takjub. Kura-kura membuat tirai air untuk menutupi pulau dengan buah nakal agar dapat menikmati mengambil buah itu sendiri, tetapi pria misterius itu masuk ke pulau itu. Namun, pria berpakaian putih ditinggalkan di luar pulau dan gagal masuk ke dalamnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Semua orang senang dan bersorak saat melihat itu. Bukankah orang bodoh ini mengatakan surga harta miliknya? Bagaimana dia berani mengklaim bahwa Heaven Tracer adalah miliknya ketika dia bahkan tidak bisa memecahkan tirai air yang diciptakan oleh kura-kura? Pria ini gila. Segala sesuatu di bawah matahari adalah miliknya. Dia tidak terlihat seperti pria terhormat bagiku.
Dia tampak seperti gelandangan di tumpukan sampah karena dia pikir semua yang dilihatnya adalah miliknya. Tiba-tiba, orang-orang mulai mengejeknya lagi. Tampaknya semua orang terbiasa membidik pria berpakaian putih. Mereka mengejeknya tanpa ampun. Ketika tirai air jatuh, pria misterius itu merebut buah nakal dalam pertempuran dengan kura-kura raksasa. Untuk melindungi orang agar tidak terluka, ia terus memikat kura-kura ke danau yang jauh dari orang-orang. Pria berpakaian putih dengan gila mengejar mereka. Akibatnya, kura-kura raksasa berkelahi dengan pria berpakaian putih. Pria misterius itu tiba-tiba muncul di depan para penonton dan meminta mereka pergi karena kura-kura sudah gila dan pria berpakaian putih tidak akan bisa mengalahkannya. Akibatnya, pria berpakaian putih dipukuli oleh kura-kura dan melarikan diri dengan panik. Semua orang juga lolos. Setelah selesai membaca posting, orang-orang di forum terkejut. Tidak ada yang akan menduga bahwa John Doe yang hanya memiliki kekuatan marsial superior kelas 2 akan dapat memenangkan buah nakal sementara bahkan pria berpakaian putih dipukuli oleh kura-kura. Sejak hari ketika pria misterius itu muncul, orang-orang enggan untuk percaya bahwa dia adalah bakat yang benar-benar kuat. Namun, kali ini tidak ada yang bisa menyangkalnya. Saya sudah mengalaminya secara langsung, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa semua yang dicatat dalam posting ini benar-benar benar. Ya, aku terlibat di dalamnya. Dan aku juga bisa berjanji. Posting ini tidak cukup rumit. Tidak mungkin pria misterius itu adalah marsial superior kelas 2. Saya pernah melihatnya menginjak permukaan air. Hanya seorang guru yang bisa melakukan itu, oke. Pria berpakaian putih hanya mencapai puncak marsial superior kelas 6. Tentu saja, dia tidak bisa menyaingi seorang guru. John Doe adalah seorang guru. Tidak mungkin. Tidak mudah untuk bertemu langsung dengan seorang guru. Apakah kamu pikir seseorang bisa menjadi guru dengan mudah? John Doe baru saja mencapai puncak marsial superior beberapa bulan yang lalu. Bagaimana dia bisa menjadi guru dalam beberapa bulan? Ada cara untuk menginjak air, oke. Seperti menggunakan metode skim over the water, Anda juga dapat menginjak air. Dilihat dari komentar, ternyata, ada banyak orang yang tidak percaya bahwa pria misterius itu adalah seorang guru. Jika dia adalah seorang guru, lalu mengapa namanya ada dalam daftar unggul bela diri? Selain itu, statistik forum Wulin tidak akan salah. Karena daftar itu menulis bahwa pria misterius itu adalah marsial superior kelas 2, maka dia yakin begitu. Mungkin orang mengira itu datang dengan wilayah itu jika seorang guru memenangkan pertempuran. Tetapi apa yang ingin mereka lihat adalah bahwa seseorang dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, setelah semua orang selesai membaca posting, pria berpakaian putih masih di bawah pengepungan dari orang-orang. Kotoran. Persetan. Di suite hotel di pusat kota Jiangnan City, melihat layar penuh cemoohan dan pelecehan terhadapnya, pria berpakaian putih kehilangan kesabaran dan tidak bisa membantu memukul meja dan membuat suara besar. Aku ingin tantangan. Saya ingin tantangan. Dia menyerbu dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Dia berhenti membaca posting segera, mulai mengetik di keyboard untuk menulis surat tantangan dengan tangannya gemetar karena marah. Surat tantangan, John Doe, keluar dan bertengkar. Kemudian dia mengirim pos. Mungkin dia dibutakan oleh amarahnya, atau dia hanya lupa bahwa seseorang telah mencatat semuanya. Dalam pos itu, pria berpakaian putih dengan marah memarahi John Doe karena mencuri surga harta miliknya dan memintanya untuk bertarung dengannya adil dan jujur. Dia bahkan menambahkan surat perintah tantangan Wulin di akhir surat itu. Orang-orang yang ingin melihat beberapa drama tertegun ketika mereka melihat pesanan. Apakah surat perintah tantangan Wulin ini? Dia bahkan mengirim ordo. Saya belum melihat surat perintah tantangan Wulin selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap untuk melihatnya hari ini. Surat perintah Wulin dapat digunakan di seluruh dunia bela diri. Setelah pesanan dikeluarkan, yang tertantang harus setuju untuk bertarung. Terlalu memalukan untuk tidak bertarung. Surat perintah Wulin dibuat oleh administrator forum Wulin. Persyaratan untuk mendapatkannya sangat ketat sehingga orang-orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya. Sangat jarang bahwa tidak ada yang akan mengeluarkan ordo jika tidak ada kebencian yang serius. Saya pernah mendengar bahwa begitu tantangan dibuat, jika satu pihak tidak menyerah sepenuhnya, maka setiap kali pejuang saling bertemu, yang kalah harus mengakui ketidakmampuannya kepada pemenang. Situasi ini akan bertahan sampai salah satu dari mereka mati. Pria berpakaian putih itu sebenarnya memberi tantangan pada John Doe. Dia harus sangat membencinya. Setelah menakut-nakuti kura-kura raksasa itu, Fang Qiu tidak mau pergi, karena takut itu akan menjadi gila lagi dan menyebabkan masalah. Karena itu, ia berkeliaran di sekitar lahan basah dan kemudian pergi berkeliling danau barat. Mengawasi kura-kura, Fang Qiu menganggapnya sebagai tur untuk dirinya sendiri.
Kuil Lingyin. Setelah berkeliling di sekitar Danau Barat, Fang Qiyu melihat kuil. Dia kemudian pergi ke kuil Lingyin secara langsung. Di tengah malam, para biksu telah tidur. Di malam yang gelap, Fang Qiyu berjalan sendirian. Dia membenamkan dirinya dalam suasana kuil kuno dan sunyi. Menikmati udara segar di kuil, Fang Qiyu berjalan dengan nyaman. Tiba-tiba, Fang Qiyu berhenti. Dia merasakan anomali energi di udara. Itu sangat kecil sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah itu nyata. Tapi dia tetap bisa merasakannya. Saat ia mencoba mengidentifikasi jejak energi abnormal itu, wajah Fang Qiyu segera menjadi aneh. Betulkah? Sepertinya dia tidak bisa percaya apa yang dia rasakan. Fang Qiyu terus berjalan menuju energi itu. Akibatnya, dia pergi jauh ke aula apoteker di depan hamparan bunga. Itu benar. Setelah Fang Qiyu melihat lebih dekat, matanya membelalak tak percaya. Di depannya ada buah neon kecil, seperti kunang-kunang dengan ukuran jari kecil. Cahaya yang dipancarkannya tidak kuat. Itu tampak seperti manik-manik neon. Itu buah giok berkilauan. Semua fitur menunjukkan bahwa itu adalah buah itu. Ini peringkat 66 di antara harta bumi dalam gulir surga dan bumi harta. Fang Qiyu linglung. Dia hanya bisa mengambil bumi harta saat dia berjalan-jalan. Itu sangat beruntung. Mungkin karena tidak. 66 juga merupakan angka keberuntungan, yang bisa dipikirkan oleh Fang Qiyu hanyalah satu kata, mengagumkan. Layak untuk menjadi kuil berusia 1000 tahun. Dengan semua energi dan aura, bahkan hamparan bunga dapat menghasilkan bumi harta. Saat dia berseru, Fang Qiyu mengambil buah giok berkilauan. Dan dia bersujud 3 kali ke aula di depan. Dia adalah seorang dokter, dan dia menemukan harta karun di depan aula apoteker. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menyebutnya keberuntungan atau nasib. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 384. Setelah kau tahu, Fang Qiyu mulai merasa sedikit malu. Dia secara acak mengambil hal yang menyenangkan. Jika dia bertemu dengan beberapa biarawan di kuil, mereka hanya akan menganggapnya sebagai pencuri. Memikirkan hal ini, Fang Qiyu berbalik dan berjalan pergi. Bip, 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 tepat pada saat ini, ponsel Fang Qiyu tiba-tiba berdering. Mengambil ponselnya untuk melihatnya, itu adalah He Gaoming. Setelah menggunakan ponsel khusus yang diberikan oleh Li Ji, Fang Qiyu mentransfer semua nomor di ponselnya ke ponsel ini, jadi jika seseorang menelepon, akan ada ide penelepon. Halo. Saat dia mengangkat telepon, dia berjalan keluar dari kuil Lingyin. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, He Gaoming berkata dengan tergesa-gesa. Pria berpakaian putih itu membuat surat perintah tantangan Wulin untukmu. Surat perintah tantangan Wulin. Fang Qiyu berhenti sejenak dan melanjutkan, apa itu? Kamu tidak tahu. He Gaoming terkejut. Tidak tahu, jawab Fang Qiyu. Baiklah, He Gaoming memikirkannya dan berkata, ordo ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Forum Wulin. Karena statusnya, semua orang memandangnya, sehingga mereka mengakui keberadaan ordo ini. Sangat jarang mendapatkan surat perintah tantangan Wulin. Saya tidak tahu bagaimana orang itu mendapatkannya. Tapi begitu order dikeluarkan, itu artinya dia tidak akan pernah berhenti bertarung denganmu. Yang paling penting adalah, kamu harus menerima tantangan. Karena semua orang mengakui ordo, jika orang yang ditantang tidak menerimanya, dia akan dihina oleh orang-orang dari seluruh dunia seni bela diri. Betapapun kuatnya Anda, toh semua orang memandang rendah Anda. Dan reputasi Anda di dunia seni bela diri juga akan hancur, dan Anda bahkan akan menjadi orang buangan di dunia seni bela diri. Bagaimana jika aku mengambilnya? Fang Qiyu bertanya. Setelah kamu menerima order, itu berarti kamu menerima tantangan dari pihak lain. Jika pria itu kalah, dan dia menolak untuk menyerah, dia akan dihina oleh orang-orang seni bela diri dan selalu lebih rendah dari Anda, He Gaoming menjelaskan. Ini seperti permainan anak-anak. Saya tidak peduli jika orang-orang memandang saya. Saya hanya bisa memandang diri saya sendiri. Fang Qiyu mengerutkan bibirnya. Ini adalah tantangan kekanak-kanakan. Namun, harus ada alasan untuk keberadaan ordo ini. Kalau tidak, bahkan dia bisa menganggapnya kekanak-kanakan, belum lagi semua orang di dunia seni bela diri. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam ordo ini yang He Gaoming tidak tahu. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? He Gaoming bertanya. Karena dia telah mengeluarkan perintah, aku akan memberinya apa yang dia minta. Fang Qiyu membuka mulutnya dan berkata, bantu aku mengirim pos, mengatakan bahwa aku menerima tantangannya. Oke. He Gaoming segera menjawab,
dan kemudian dengan cepat menambahkan, tapi, Tuan, saya tidak memiliki nomor akun Anda. Apakah Anda yakin tidak tahu akun dan kata sandi saya? Fang Qiu bertanya retoris. He Gaoming lalu tersenyum puas. Ketika dia memberikan jaminan untuk Fang Qiu di agen detektifnya, dia sudah menghafal nomor akun dan kata sandi Fang Qiu ketika dia melihatnya masuk ke forum. Pada saat itu, dia pikir lelaki misterius itu begitu polos sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa dia perlu menyimpan rekening itu untuk dirinya sendiri. Sekarang, mendengar apa yang dikatakan Fang Qiu, He Gaoming segera tahu bahwa dia tidak bersalah sama sekali. Dia tahu segalanya. He Gaoming cukup malu. Oh, ada satu hal lagi, sama seperti He Gaoming terlalu malu untuk mengatakan sesuatu untuk dijawab. Fang Qiu melanjutkan, saya memiliki harta bumi di sini, bantu saya menaruhnya di forum dan menjualnya. Memang, harta karun bumi tidak ada gunanya bagi Fang Qiu. Satu-satunya hal yang bisa membantunya sekarang adalah surga harta karun. Karena tidak berguna untuk menyimpannya, dia mungkin juga menjualnya. Sial. Di sisi lain telepon, He Gaoming terkejut dan bertanya, Tuan, apakah Anda serius? Ya, jawab Fang Qiu. Di mana kamu mendapatkan bumi harta karun? He Gaoming bertanya padanya. Saya mengambilnya di jalan saat saya berjalan, kata Fang Qiu. Apakah kamu ingin mengambil beberapa harta karun bumi untukku? He Gaoming bertanya dengan patuh. Saya ingat Anda belum membayar saya kembali 500 yuan saya, kata Fang Qiu, mengerucutkan bibirnya. Aku akan membayarmu, sekarang. Saya tidak hanya akan membayar Anda 500, tetapi saya juga akan membayar Anda 1000, He Gaoming berkata dengan nada tergesa-gesa. Enyah. Fang Qiu memutar matanya dan menutup telepon. He Gaoming, yang baru saja menghasilkan banyak uang dalam pertempuran, menemukan dirinya sebuah hotel mewah di pusat kota Jiangnan. Tinggal di suite mewah, dia menatap telepon, yang baru saja menutup telepon, dan kemudian melemparkan dirinya ke tempat tidur berukuran besar. Ini menyebalkan jika dibandingkan dengan orang lain. Dia Gaoming menghela nafas dan berkata, mengapa tuanku memiliki semua harta dan aku tidak punya apa-apa? Saya baru saja menghasilkan puluhan ribu yuan. Dan saya bahkan tidak mampu membelinya. Mengelus sebentar, He Gaoming menghela nafas. Kemudian dia bangkit, membuka komputer, dan menggunakan akun pria misterius itu untuk masuk ke forum Wulin untuk mengirim sebuah posting. John Doe menerima tantangan. Judul tulisan itu kasar dan sederhana. Di pos itu, He Gaoming menulis, saya John Doe. Saya akan menerima tantangan dari pria berpakaian putih. Anda dapat memilih waktu dan tempat sendiri. PS, saya mendapat Earth Treasure, buah giok berkilauan di sini, siap dilelang. Siapa yang membayar lebih, siapa yang mendapatkannya? Silakan tinggalkan komentar Anda. Begitu pos ini keluar, segera menjadi tempat berkumpul bagi para praktisi seni bela diri. Posting itu segera dibanjiri komentar berbeda dari orang-orang di seluruh forum. Ya dewa, apa-apaan ini? Dan bumi harta karun. Kotoran. Bukankah kamu hanya mendapatkan surga harta karun? Dan sekarang kau mengeluarkan bumi harta karun. Apakah ini benar-benar cara yang baik untuk memamerkan kekayaanmu? Sial. Bisakah Anda setidaknya menunjukkan rasa hormat? Sekarang Anda hanya menjual harta karun bumi karena Anda telah mendapatkan harta karun surga. Kamu jelas memandang rendah ke bumi harta, bukan? Sejenak, banyak orang merespons untuk mengkritik Fang Qiu. Bagi orang-orang ini, tidak mengejutkan mereka bahwa Fang Qiu menerima tantangan. Karena ordo telah dikeluarkan, itu tidak pantas jika dia tidak menerimanya. Tapi itu tidak masuk akal untuk mengiklankan harta karun dengan menggunakan pos sementara dia setuju untuk menerima tantangan. Ini brutal. Saya akan memberi Anda 100.000. Ini keterlaluan. Mengapa kamu memiliki segalanya? Saya akan memberi Anda 110.000. John Doe, kamu tidak menunjukkan wajahmu, tetapi itu tidak berarti kamu tidak tahu malu. Tunjukkan rasa hormat, bukan? Saya akan memberi Anda 120.000. Untuk sesaat, itu bukan hanya tentang mengkritik perilaku Fang Qiu lagi. Orang-orang membuat penawaran ke bumi harta sambil mengkritiknya. Pos itu sepenuhnya menjadi pelelangan. Namun, saat dia melihat Fang Qiu membalas ordonya, pria berpakaian putih langsung marah. Ketika dia memposting tantangan sebelumnya, dia secara bertahap melampiaskan kemarahannya. Sekarang ketika dia melihat bahwa pria misterius itu juga mendapat Earth Treasure dan bahkan ingin menjualnya, dia benar-benar kesal. Tiba-tiba, dia marah lagi. Kamu memiliki harta karun bumi, bukan? Dan Anda juga ingin menghasilkan uang dari itu. Lalu tiba-tiba dia membuat rencana. Dia mengirim posting lain, surat tantangan. Besok jam 8 malam. Kita akan bertarung di Western Wetland.
Jika saya menang, saya akan mendapatkan surga dan bumi harta. Jika saya kalah, saya akan menundukkan kepala dan menghormati Anda setiap kali saya melihat Anda. Akibatnya, orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihatnya. Bodoh. Idiot. Lagi pula itu bukan registrasi nama asli. Aku akan memarahimu seperti sampah. Dasar idiot. Beraninya kau. Anda bisa mendapatkan semua hartanya jika Anda menang. Dan lenyap begitu saja jika Anda kalah. Itulah yang seharusnya Anda lakukan jika kalah. Bagaimana Anda bisa menambahkan lebih banyak syarat padanya? Apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan segalanya tanpa biaya sedikit? Dasar kau bodoh. Mungkin kamu harus berhenti menyebut dirimu sebagai pria terhormat. Anda selalu ingin mendapatkan semuanya tanpa biaya apapun. Kamu seperti mucikari di klub malam. Kamu sangat tak tahu malu. Tidak tahu malu. Sudah banyak pembicaraan. Kali ini, orang-orang memarahinya lebih keras. Namun, pria berpakaian putih tahu apa yang mungkin terjadi setelah dia mempostingnya, jadi dia tidak membaca komentar apapun kali ini. Sebagai gantinya, dia terus menyegarkan halaman muka forum, menunggu jawaban pria misterius itu. Menguasai. Di kamar deluxe, He Gaoming menghubungi Fang Qiu. Pria berpakaian putih itu benar-benar tak tahu malu. Dia mengatur waktu besok malam pukul 8, dan lokasi adalah wetland barat. Dia juga meminta Anda untuk mengambil risiko harta Anda dalam pertempuran, tetapi dia tidak mengambil risiko apapun. Dia hanya ingin pergi dengan keras. Yah, bisakah dia? Fang Qiu bertanya retoris. He Gaoming tidak tahu bagaimana menjawab. Katakan padanya jika dia ingin menaikkan taruhannya, dia bisa menaikkan sebanyak yang dia inginkan. Dan jika dia terlalu takut untuk meningkatkan taruhannya dan menginginkan harta saya, maka dia juga harus menawarkan surga dan bumi harta karun. Kalau tidak, dia lebih baik menghasilkan uang tunai 5 juta yuan. Jika dia tidak bisa, diam saja. Mendengar itu, He Gaoming dengan bersemangat membalas postingnya dan menulis semua yang dikatakan Fang Qiu. Orang-orang tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. John Du sangat keren. Tampaknya dia menuduh pria berpakaian putih itu tidak adil. Tetapi sebenarnya, dia juga mengkritik bahwa pria itu begitu ceroboh dan tidak masuk akal. Tidak ada keraguan bahwa pria berpakaian putih itu menyerang lagi. Sejak dia masih kecil, dia selalu sangat baik. Kapan dia pernah mengalami penghinaan ini? Beraninya pria misterius ini mengatakan hal-hal semacam itu tentang dirinya. Baik. Saat dia sangat marah, pria berpakaian putih itu segera menjawab, 5 juta tidak apa-apa. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan mengatakan ya begitu cepat. Meskipun 5 juta sedikit jumlah uang ketika datang untuk memenangkan surga dan bumi treasures pada saat yang sama, itu cukup banyak bagi banyak orang. Lagi pula, sulit menghasilkan uang di zaman sekarang ini. Akhirnya, pertempuran pun beres. Semua orang sangat menantikan pertarungan ini. Sebelum pertempuran terakhir, banyak orang tidak tahu tentang kekuatan sebenarnya pria misterius itu. Karena itu, ketika dia peringkat 989 dalam daftar pemimpin bela diri, dia diadili oleh banyak orang. Sekarang, pertempuran untuk membuktikan kekuatannya akan segera dimulai. Pria misterius yang berada di peringkat 989 melawan pria berpakaian putih di peringkat 990. Pertarungan ini dapat menunjukkan apakah pria misterius itu pantas namanya. Selain pertempuran ini, orang-orang yang tertarik pada bumi harta juga mengemasi barang-barang mereka untuk pergi ke Jiangnan. Bahkan jika tidak ada pertaruhan dalam pertempuran, ini dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan yang hebat dalam hal peringkat dari 2 orang dalam daftar pemimpin bela diri, belum lagi pelelangan harta bumi. Orang mengira mereka harus datang. Pada malam itu, mereka mulai memesan tiket penerbangan atau kereta api berkecepatan tinggi untuk sampai ke Jiangnan. Mereka tidak akan bisa mendapatkan tiketnya hanya memutuskan untuk naik kereta semalaman dan bergegas ke Jiangnan.